Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat dan terus rajin belajar. Oke, pada kali ini Mister akan memberikan video tentang tematik. Teman-teman semua di rumah simak dengan seksama ya videonya. Habis itu kerjakan tugasnya. Terima kasih. Berikut videonya. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini kita kembali mempelajari tentang nada. Nah, kalau kemarin kita sudah dipelajari tentang 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, 4 ketukan. Nah, di sini kita menentukan berapa ketukan pada lagu Awan Putih ciptaan Ate Mahmud. Nah, di sini contoh nada Kulihat. Nah, di sini ada berapa ketukan kira-kira? Ya, ada 1 ketukan. Ingat ya pembelajaran sebelumnya, kalau di antara nadanya tidak ada titik, berarti dia 1 ketukan. Awan. Nah, awan ini ada 2 ketukan. Seputih ada 1 ketukan. Dan kapas ada ketukan. Ingat ya, ciri-cirinya sudah pernah Mister jelaskan di awal. Next. Nah, sekarang Mister punya 2 benda nih. Nah, sekarang ada gelas sama piring kecil. Nah, di gelas itu Mister isi dengan batu. Nah, ketika batu itu dipindahkan ke piring kecil, bentuknya berubah atau tetap? Ya, bentuknya tetap ya, tidak berubah. Tapi jika gelas itu diisi air dan dipindahkan ke piring kecil, nah bentuknya berubah atau tetap? Ya, betul, bentuknya berubah mengikuti tempatnya ya. Kalau tempatnya besar, dia akan besar, jika kecil maka ukurannya pun jadi kecil akhirnya. Next. Nah, sekarang coba teman-teman semua praktekkan ini di rumah ya. Coba cari benda-benda di sekitar kalian. Nanti kalian tuliskan di tabel yang ini ya. Bisa kasih contoh nih. Contohnya koin ya. Kalian semua pasti punya koin kan? Uang koin logam. Nah, itu dia bentuknya berubah atau tetap. Jadi misalkan di koinnya dimasukin ke air, ke gelas, terus dipindahin ke piring. Nah, tetap koin kan jadinya. Atau dipindahkan ke ember. Nah, bentuk koinnya berubah atau tetap? Ya, betul, bentuk koinnya tetap. Nah, terus 2, 3, 4, dan 5-nya teman-teman isi di rumah ya. Next, ya sekarang ada matematika nih. Misalkan ada 2 kelompok siswa yang melakukan percobaan. Setiap kelompok memerlukan 6 botol air mineral. Nah, di sini ada 2 kelompok ya. Mister udah bagi menjadi 2. Satu kelompok ini isinya 6 botol mineral. Dan kelompok berikutnya ada juga 6 botol mineral. Nah, dari jumlah di sini dibikin menjadi perkalian. Nah, kita lihat kalau bentuk perkalian itu kita hitung dulu berapa kelompoknya. Di sini ada berapa? 1, 2 ya, betul, ditulis 2 dulu ya di depannya. 2 dikali isi satu kelompoknya ada berapa? Ada 6, berarti 2 dikali 6 sama dengan 12 ya, betul. Nah, selanjutnya di sini Mister punya 3 kotak nih. 1 kotak ini berisi 4 susu kotak segar. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Dihitung ada berapa kotaknya? 1, 2, dan 3. Maka ditulis 3 dikali 1 kotaknya isi berapa? 4 ya, berarti 3 dikali 4 sama dengan
12. Ingat ya, jangan sampai terbalik nulisnya. Nah, ini ada soal-soal latihan. Nanti kalian kerjakan ya untuk soal-soal latihan. Caranya seperti tadi yang Mister sudah jelaskan. Nah, sekarang ke pembelajaran kelima. Nah, di sini ada Nina dan teman-temannya. Nina dan teman-temannya di sini sedang bermain. Ada yang sedang meniup balon, ada yang sedang membuat balon air, gelembung dari sabun. Nah, di sini coba perhatikan permainan yang dilakukan Nina dan teman-teman. Membuktikan bahwa udara dapat menempati ruangan. Kalau di sini contohnya seperti ya gelembung atau balon. Tahukah kamu permainan lainnya yang memerlukan udara? Nah, selain ini coba teman-teman nanti cari ya permainan apa lagi yang menunjukkan udara itu menempati ruangan. Yang ketiga, adakah kegiatan lain yang juga memerlukan udara? Kira-kira ada nggak ya? Ya, pasti ada ya. Oke. Nah, di sini Mister sudah punya 2 kelompok kata dan kalimat ya. Nah, di sini kalian hubungkan kata-kata berikut ya sesuai dengan maknanya. Contoh di sini gelembung, nanti kalian cari di sini pasangannya yang mana ya. Nah, gelembung itu pasangannya dengan bola-bola air yang berisi udara. Nah, bagi yang belum tahu itu, gelembung itu yang biasanya diciptakan dari air sabun itu ya. Nah, yang kedua udara. Udara itu mananya campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, itu disebut udara. Nah, sekarang ruangan. Ruangan itu sela-sela antara beberapa bidang. Ya. Jadi kalau misalkan ruang kelas, berarti kan antara beberapa bidang tuh. Dari tembok 1, 2, 3, dan 4. Sehingga di tengah-tengahnya disebut ruang kelas ya. Terbang. Nah, terbang itu artinya melayang di udara. Seperti pesawat terbang, berarti pesawatnya melayang di udara. Next, meluncur. Meluncur itu artinya bergerak dengan cepat ya. Terakhir, arah itu sama dengan maknanya tujuan. Next. Nah, sekarang dari kata-kata di atas, buatlah menjadi kalimat ya. Nah, Mister contohkan satu ya, yang gelembung. Contohnya, Tony dan Johnny membuat gelembung dari sabun. Nah, teman-teman nanti dilanjutin ya. Nah, dari kata udara, ruang, terbang, meluncur, dan arah. Nah, kalau tadi Mister sudah contohkan Tony dan Johnny membuat gelembung. Nah, di sini ada kata gelembungnya ya. Gelembung dari sabun. Nah, nanti teman-teman juga membuat kalimat yang ada kata-kata udaranya. Terserah, bebas sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, di sini coba nanti teman-teman juga contohkan gerakan dari Nina ini ya. Nanti kalian bisa melakukannya sendiri atau enggak berdua dengan adik kalian, sama tetangga teman kalian, atau sama mamah kalian ya. Ini sebagai gerakan pemanasan lah ya di pagi hari. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini ada
tugas nih, misalkan ya ada tugas. Kan di sini di rumah kalian juga kan punya aturan kan, misalkan sama mamanya nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, yang boleh itu E, yang boleh itu D, yang boleh itu C. Nah, di sini Mister ada sedikit pernyataan nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian checklist sesuai dengan peraturan yang ada di rumah masing-masing ya. Nah, misalkan mau ditambahkan juga boleh. Nah, di sini misalkan merapikan mainan setelah digunakan. Nah, ini kalian boleh checklist, boleh silang, tergantung nanti yang ada ketentuan yang ada di rumah kalian ya.